NIM 46222040. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat modern, yaitu terutama aliran-aliran pada masa filsafat modern. Yang pertama adalah rasionalisme. Itu aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional realistis. Ciri-cirinya yaitu adalah mengandalkan akal budi sebagai sumber untuk memperoleh pengetahuan, memiliki sifat a prioris. Yang kedua adalah empirisme, yaitu aliran yang menjadikan pengalaman sebagai subjek pengetahuan. Yaitu aliran menganggap bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Ciri-cirinya yaitu adalah pertama yaitu teori makna, yaitu teori yang menyatakan bahwa asal pengetahuan seperti asal usul, ide atau konsep. Yang kedua yaitu teori pengetahuan, yaitu teori yang mengutamakan bahwa semua kebenaran berasal dari kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Yang ketiga adalah kritisisme. Filsafat yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki pengetahuan dan batas-batas rasional. Ciri-cirinya yaitu adalah satu, menganggap bahwa objek pengenalan itu bersifat pada subjek dan bukan pada objek. Yang kedua yaitu menegaskan keterbatasan kesempatan rasional manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu, karena rasional hanyalah mampu menjangkau gejala atau fenomenanya saja. Keempat yaitu adalah idealisme. Aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Itu pertemuan antara jiwa dan cinta melahirkan suatu angan-angan, yaitu adalah dunia ideal. Ciri-cirinya yaitu adalah bangga pada diri sendiri, penuh inspirasi, memiliki hati yang tulus, serta teguh pada pendirian. Kelima adalah positivisme. Aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Ciri-cirinya pertama adalah objektif dan bebas nilai. Kedua, fenomenalisme, tesis bahwa kualitas terdiri dari ekspresi impresif. Ketiga yaitu nominalisme, itu bagi positivisme hanya konsep yang mewakilkan realitas partikulasi yang nyata. Keempat itu adalah reduksionalisme, realitas direduksi melalui menjadi kata-kata yang dapat diamati. Selanjutnya itu naturalisme mekanisme. Keenam adalah evolusionisme, yaitu adalah paham yang menyatakan bahwa prinsip dasar proses alam adalah perubahan dan perkembangan bentuk yang lebih rendah dan sederhana menuju ke bentuk yang lebih tinggi dan mendekati kesempurnaan. Tujuh adalah materialisme, yaitu pandangan filsafat yang mencari dasar sebagai suatu termasuk kehidupan manusia di dalam bidang kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang menyatakan alam indera. Ciri-cirinya adalah segala sesuatu yang ada wujud berasal dari satu sumber yaitu materi. Yang kedua yaitu tidak meyakinkan adanya alam gaib. Yang ketiga itu menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat pencapaian ilmu. Yang keempat itu mengoposisikan ilmu sebagai penggantian agama dalam seleksi hukum. 8 adalah neo-kantianisme, yaitu adalah aliran filsafat idealisme yang muncul di Jerman pada tahun 1860-an atau abad ke-19. Nama aliran ini berasal dari dua kata, yaitu neo yang berarti baru dan Kant yang berarti nama filsafat Immanuel Kant. Yang ke-9 adalah pragmatisme, aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apabila sesuatu itu memiliki kegunaan dalam kehidupan manusia. Cirinya adalah memuaskan perhatian pada hal-hal dalam menjangkau pengalaman indera manusia. Yang kedua, itu apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau bermanfaat. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Yang ke-10 adalah filsafat hidup. Aliran filsafat ini lahir akibat Yang ke-10
ke-10 adalah filsafat hidup. Itu aliran filsafat ini lahir akibat dari reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industri semakin pesat. Hal ini mempengaruhi pola pemikiran manusia. Peranan akal pikir hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun suatu sintesis baru. Bahkan alam semesta ada atau manusia dianggap sebagai mesin yang tersusun dari berbagai komponen dan bekerja sesuai dengan hukum-hukumnya. Ke-11 adalah fenomenologi. Ia adalah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Cirinya yaitu adalah 1. Mengacu pada kenyataan, 2. Itu memahami arti peristiwa dan keterkaitan dengan orang-orang yang berada dalam studi tersebut. Ketiga, itu memulai dengan diam. Ke-12 adalah eksistensialisme. Itu adalah aliran yang menekankan pada manusia, di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi, mengkaji cara manusia berada di dalam dunia dengan kesadaran. Cirinya yaitu adalah menolak untuk dimasukkan dalam aliran filsafat tertentu. Kedua, itu tidak mengakui akuasi sistem filsafat dan ajaran keyakinan. Ketiga, itu sangat tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Yang ke-13 adalah neotomisme. Adalah suatu gerakan pemikiran filosofis teologis yang menghidupkan kembali pokok pemikiran Thomas sejak abad 19 hingga mencapai puncak perkembangannya pada pertengahan abad 20.